Berdiri sejak tahun 1929, pabrik tegel kunci telah menghasilkan ubin-ubin klasik yang turut menghiasi lantai Keraton Yogyakarta. Dengan usaha pelestariannya, tegel kunci menjadi simbol kemewahan masa lalu yang bisa kita nikmati di masa kini. Tegel kunci yang sudah mulai beroperasi sejak Desember 1929 mempunyai sejarah panjang dalam perpindahan kepemilikan. Namun ciri khas dari karya produk tegel kunci tak pernah pudar hingga di era modern ini. Keberadaannya memberi nuansa klasik baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Pembuatannya yang sangat hati-hati dan tidak tersentuh mesin modern membuat para pecintanya rela mengantri berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Oke, Mbak, kan kita tahu bahwa tegel kunci ini telah menghiasi ada banyak sekali keraton-keraton di Jawa, kemudian rumah-rumah bangsawan. Sebenarnya konsep seperti apa sih yang ditawarkan oleh tegel kunci ini kepada para konsumennya? Sebetulnya kalau menurut saya karena memang dulu-dulunya menghiasi bangunan-bangunan yang bersejarah gitu ya. Kalau sekarang kita bilangnya bersejarah. Tapi kalau waktu itu mungkin kan ya memang adanya itu ya. Dulu kan belum ada keramik mungkin begitu. Tapi kalau dari kami sih kami senang sekali kalau bisa merestore sebuah bangunan dengan menggunakan tegel yang biar sama persis sama zaman dahulu, toh prosesnya juga sama. Itu kami sangat senang dan sangat ingin membantu dalam hal seperti itu. Tapi untuk perkembangannya karena zaman sekarang orang berpikir modern, mau yang lebih, makanya kita bisa membuat motif khusus atau warna khusus juga kan. Dari waktu ke waktu warna kita juga bertambah terus karena kalau dulu aslinya cuma 6 pertama kali saya pertama kali kita masuk ke sini, tapi kalau sekarang udah 50 lebih. Ini salah satu prosesnya ya Bu, ini untuk membuat yang bermotif. Ya. Itu digimanain aja tuh? Nah, ini prosesnya pertama seperti ini, lalu ini cetakannya nanti dimasukkan, lalu ini campuran-campuran warnanya. Nah, ditaruh di sesuai dengan warna yang disesuaikan sama. Jadi, nah itu disesuaikan dengan blok warnanya, yang putih sebelah mana, yang hitam. Bener-bener satu-satu gitu ya? Ya. Eksklusif, konseptual, dan bernilai tinggi. Sama halnya dengan seni murni, semua faktor ini ternyata bisa kita jumpai di dalam seni kerajinan atau craft. Namun hal ini tidak serta-merta menjadi jawaban untuk menyamakan keduanya. Yang membedakan seni murni ya dengan kriya ini istilahnya saja menunjukkan trikotomi ya. Kalau dalam ranah akademi itu dibedakan desain, kriya, seni murni. Dan pada satu sisi craft itu sebagian jiwanya ada di desain, sebagian jiwanya juga ada di seni murni. Dalam arti punya nilai fungsi sekaligus dia punya nilai ekspresi. Ini yang membuat craft itu memiliki keunikannya justru di situ. Nah, kalau kita ngomong aspek pasar ya, aspek pasar kaitannya dengan craft, apakah dia berbeda dengan seni kontemporer? Saya kira kita mengenal yang disebut individual craft ya. Jadi karya kriya yang dibagi masyarakat tradisi kan biasanya dia memiliki nilai komunal, memiliki nilai kolektif. Kemudian di dalam proses penciptaan karya kriya sendiri ada juga yang bersifat individual craft ya. Pada beberapa fenomena seniman kriya atau katakanlah desainer atau mungkin kriawan itu sendiri yang membuat karya tidak banyak tapi limited dan dia bersifat individual. Jadi ini yang memiliki tempat juga di market atau pasar. Ya, tidak sedikit seniman kriya yang kemudian merambah ke dunia bisnis kerajinan. Salah satu yang namanya cukup dikenal adalah Timbul Raharjo.
Di tangannya, keramik menjadi sebuah produk bernilai yang menembus jaringan ekspor internasional. Konsep yang unik merupakan kekuatan tersendiri bagi seorang pengrajin. Berawal dari membuat souvenir, Timbul Raharjo mampu menembus pasar internasional dengan omset miliaran. Apa produk kerajinan apa saja yang Bapak produksi? Saya sebetulnya core bisnisnya adalah gerabah atau keramik, yang mana keramik ini sudah kami ekspor ke mancanegara dan menjadi komoditi yang menarik bagi UKM di lingkungan saya. Nah, kemudian berkembang lagi untuk produk-produk yang berbahan non gerabah, seperti misalnya kayu, kemudian ada fiber, ada natural, ada kulit dan lain sebagainya. Kita coba rangkum menjadi produk-produk seperti mebel, seperti tempat tisu dan lain sebagainya. Ini adalah produk-produk yang memiliki pangsa-pangsa tersendiri. Bapak, pada tahun 2000-2005, Bapak pernah mengirimkan sebanyak 10 sampai dengan 15 kontainer yang mana bernilai kurang lebih 1 miliar. Bisa diceritakan Pak bagaimana? Memang dalam usaha itu ada naik dan turunnya. Ya. Nah, ini adalah omset yang kami peroleh di kira-kira tahun 2000-an lah, 2000-an. Itu perusahaan saya baru berjalan kira-kira 7 tahun lah. Setelah berjalan kira-kira 10 tahun itu omset menjadi sangat meningkat. Bisa mencapai per bulan bisa 30-35 kontainer setiap bulannya. Nah, ini yang membuat progresnya menaik dari yang nol, dari satu tenaga kerja, kemudian 10, 20, kemudian 100, 250, suplainya bisa 1.500 untuk mencukupi 40 kontainer setiap bulan itu. Nah, kemudian krisis datang, kemudian jatuh gitu sampai tinggal 2 kontainer. Tetapi saya mencoba untuk create lokal, kemudian kita bangun pelan-pelan, kemudian terjadi peningkatan juga secara signifikan, karena pasar lokal juga kalau digarap dengan baik itu memiliki kemampuan yang luar biasa pula. Iya. Kalau untuk produk yang seperti ini Pak, ini bahannya apa? Dia kan kayaknya seperti kayak ada kaca gitu ya? Ya, ini sebenarnya apa yang namanya dengan tempel kaca. Oh, memang ada kacanya ya? Kaca kacanya. Ini gerabah yang ditempeli dengan kaca. Ini dulu sebenarnya teknologi dari Bali. Saya bawa 1 truk ke Bali tapi tidak ada yang mau nempelin kaca. Akhirnya saya produksi sendiri di sini. Jadi untuk keramik pot yang ditempeli kaca itu pertama kali saya. Kemudian patung yang seperti ini yang besar. Kalau ini apa bahannya? Yang 3 dimensi. Ini seperti ini nih. Ini dari namanya DCC. DCC. Ini saya dulu eksperimen 2 tahun untuk menciptakan ramuan untuk bikin patung yang mirip semen tetapi diangkat 4 orang cukup kuat gitu. Jadi dibikin tipis dan sekarang sudah teknologi ini dipakai oleh para UKM Jawa Bali. Wow. Ya. Nah, kalau untuk produk yang seperti ini biasa bayar dari mana yang menyukainya, Pak? Nah, ini 2. Rata-rata kalau Asia ya Korea, Australia juga mau. Kalau Eropa nggak begitu. Lokal banyak, Kalimantan. Itu sekarang kontainer itu tidak hanya di luar negeri, tapi untuk dalam negeri juga melakukan kerja kontainer.